Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Reni Sarira dengan NIM 231110445 dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas 19 November Kolaka. Pada saat ini, saya akan menjelaskan materi tentang apa itu kompetensi dan kumulasi. Kita mulai saja pada kompetensi. Kompetensi dapat diartikan sebagai kewenangan mengadili suatu pengadilan. Artinya, suatu pengadilan baru dapat memutuskan suatu perkara apabila sesuai dengan kompetensinya atau kewenangannya. Kompetensi dalam hukum acara perdata adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara. Kompetensi pengadilan dibedakan menjadi dua, kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Yang pertama itu kompetensi absolut. Kompetensi absolut adalah kewenangan mengadili suatu perkara berdasarkan badan peradilannya. Pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan berdasarkan macam pengadilan. Kompetensi absolut itu diatur dalam berbagai pasal, diantaranya pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan pasal 125 ayat 2 dan pasal 134 dan pasal 136 HIR. Yang kedua itu ada kompetensi relatif, di mana kompetensi relatif adalah kewenangan mengadili suatu perkara berdasarkan wilayah hukumnya dan pembagian kewenangan mengadili antara pengadilan sejenis berdasarkan yurisdiksi wilayahnya. Dalam mengajukan gugatan, para pihak harus memperhatikan kompetensi pengadilan yang akan dituju. Jika gugatan diajukan ke pengadilan yang tidak memiliki kompetensi, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menentukan kompetensi relatif, digunakan beberapa asas, diantaranya itu gugatan diajukan di pengadilan di mana tergugat berdomisili. Yang kedua itu gugatan diajukan di mana benda tempat yang menjadi objek sengketa berada. Yang ketiga itu gugatan diajukan di salah satu pengadilan tempat tinggal tergugat jika tergugat lebih dari satu orang. Pasalnya itu dalam Pasal 118 ayat 1 HIR yang mengatur kompetensi relatif, yaitu pengadilan negeri berwenang memeriksa gugatan di mana tergugat bertempat tinggal. Terus, pengadilan negeri berwenang memeriksa gugatan di mana tergugat sebenarnya berdiam. Terus, pengadilan negeri berwenang memeriksa gugatan di mana salah satu tergugat bertempat tinggal. Baik. Yang kedua itu materinya tentang kumulasi. Kumulasi itu dalam hukum acara perdata adalah penggabungan beberapa tuntutan hukum atau gugatan menjadi satu. Kumulasi juga disebut dengan Samenvordering van Vordering. Ada dua bentuk kumulasi, yaitu kumulasi subjektif dan kumulasi objektif. Yang pertama itu kumulasi subjektif adalah penggabungan dari subjek, yaitu apabila seseorang mengajukan gugatan terhadap beberapa orang atau sebaliknya. Syarat kumulasi gugatan itu harus ada hubungan yang erat dan korelasi. Hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan faktanya. Yang kedua itu kumulasi objektif, di mana penggugat mengajukan lebih dari satu tuntutan dalam perkara sekaligus. Penggabungan ini dapat mempermudah pemeriksaan dan mencegah putusan yang saling bertentangan. Contoh perkara yang dapat dikumulasikan yaitu gugatan perceraian dan harta bersama, perkara penguasaan anak, nafkah istri, serta harta bersama suami dan istri. Kumulasi gugatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan mohon maaf jika cepat, sama halnya dengan kisahnya yang singkat tapi melekat. Dadah!
You don't know what I'm drinking. I need a moment to think about nothing at all.